ternyata 309 oknum besar bang di belakang. Kan udah Ada saya 2 bilang. jenderal bang. Saya bilang tidak hanya itu kan, Ya. sekarang udah terbongkar lagi. Ya. Logam emas 107 ton, Ya. ya itu siapa? Ya, pasti ada sesuatu yang memang membacking itu dari tahun 2011 sampai tahun 2021. Itu sekarang yang beli emas batangan logam mulia antam merek antam itu ketakutan sekarang. Dia mau gunting tuh logamnya itu mau dibuka, apakah dalamnya tembaga, apa dalamnya memang besi tua. Nah itulah sekarang udah resah. Ya. Nah artinya ini sekarang kita lihat Jampitsus, Jampidum, ya kayaknya Kejagung serius mau membongkar mega-mega korupsi. Itulah makanya kenapa uang kuliah tinggi, uang sekolah tinggi, anak rakyat tidak mampu untuk kuliah sampai ke atas, ya karena uangnya habis digerogotin sehingga membawa dampak kepada perekonomian dan kepada biaya pendidikan. Nah, saya juga setuju sekali kalau itu dibongkar dan diungkap. Nah, tapi memang mesti ada presiden yang di belakangnya. Kalau mereka sesama institusi sih, ya kayak kemarin kepung mengepung kan. Pak Muar, tapi ada satu keraguan di sini. Ketika Jampitsus mengeluarkan angka 300,9 T itu ya kemarin, apakah uang ini akan bisa kembali ke masyarakat? Maksudnya terutama ya dampak lingkungan hidup yang sudah hancur. Kita memang berharap tidak hanya Harvey Muiz, Helena Lim, audit. Sekarang juga kan ada katanya berani yang menyebut memeriksa RBT, Ya. RBS, termasuk putranya dari Pak BG. Ya. Kan mau dengar masuk Pak BG sendiri pun mau didengar keterangannya. Kita lihat aja janjinya Jampitsus untuk itu. Berani nggak dia menyentuh BG? Oke, Pak Edi, sebagai seseorang yang pernah berada di Kejaksaan Agung, ngelihat sepak terjang Jaksa Agung yang sekarang seperti apa nih? Saya sempat 1 tahun menjadi direktur penindakan atau direktur penyidikan di Kejaksaan Agung, dan saya menangani kasus-kasus yang sangat populer pada saat itu, ya kasus satelit 123 yang ada di Kementerian Pertahanan. Ya. Saya memimpin langsung penyidikan. Pada saat itu, kalau saya tidak salah 3 kali Pak Jaksa Agung memanggil saya, memberikan petunjuk bahwa pokoknya yang terlibat harus Sikat. diproses, dan itu saya lakukan. Bahkan senior-senior saya, mohon maaf, beberapa senior saya harus masukkan ke dalam penjara, bahkan ada yang 18 tahun bintang 2. Jadi kalau menurut saya Pak Jaksa ini sangat konsisten, konsekuen dengan penegakan hukum itu, ya. Nah, yang perlu diantisipasi ini adalah adanya upaya-upaya untuk menghalangi penyidikan itu, ya. Nah, mungkin dalam waktu dekat saya akan mengeluarkan wawancara saya terkait dengan ada saran dari Al-Arab untuk menarik TNI yang ada di sana. Artinya Al-Arab ini tidak paham tentang aturan-aturan hukumnya. Itu kan saya salah satunya termasuk juga Dirjen Laksamana itu. Kita lah yang merumuskan Perpres nomor 15 itu, sehingga lahirlah Jampitmil gitu. Itu. Ya. Satu lagi Pak, kenapa sampai saya tertarik masuk dalam GP ini? Saya masih ingat pernyataan Abraham Samad ketika menjadi ketua KPK dan disampaikan lebih lanjut oleh Pak Mahfud MD. Beliau mengatakan bahwa apabila korupsi di pertambangan saja, satu saja, pertambangan itu bisa dikikis habis, maka 280 juta penduduk Indonesia tanpa bekerja, hanya bangun, tidur, makan dan sebagainya, itu tiap bulan mendapatkan 20 juta satu bagian saja. Bagaimana perindustrian, bagaimana kesehatan, berarti lebih banyak lagi. Nah, itulah yang mendorong saya sebagai mantan Paut Milti untuk harus menegakkan hukum itu, ya. Pokoknya para koruptor ini harus kita libas. Itulah kedepannya saya selaku anggota GPN. Pak Jenderal, satu lagi, beberapa waktu lalu ada hasil kuntit di mana Jampitsus Dikuntit. katanya dikuntit oleh Oknum, ya. Itu bagaimana akhirnya? Apakah jadi institusi dengan institusi yang akhirnya? Sampai sekarang kita belum tahu hasil pemeriksaan terhadap yang bersangkutan, tapi faktanya di lapangan bahwa beliau dikuntit sampai di restoran dan sempat disergap oleh polisi kita. Itu
Itu. Nah, yang menjadi tanda tanya bagi saya, ya mungkin masyarakat juga mengatakan itu ada apa? Kenapa mesti diikutin seperti itu? Siapa di belakangnya? Ini kan yang perlu kita angkat. Jadi berikutnya adalah ada upaya-upaya untuk menggembosi kami di Kejaksaan Agung. Padahal yang bawahnya sudah terbentuk jaksa agung dan pidana militer. Ada anggota dewan, bahkan si Al-Araf mengatakan bahwa keluar semua tentara di sini. Ini kan lucu. Dasar hukumnya sudah jelas. Ada Undang-Undang 34, ada PP nomor 10, ada lagi Perpres nomor 15. Itu sudah jelas menempatkan kita di situ. Jadi kalau misalnya TNI itu mengawal pejabat di sana, itu hal yang wajar karena kami berada dalam struktur organisasi Kejaksaan Agung. Jadi yang perlu dipertanyakan, kenapa ya, Densus ini mengikuti siapa di belakangnya, apa maksud dan tujuannya, itu yang perlu dibuka semuanya. Gitu. Oke, siap. Terima kasih.